Memiliki mobil, apalagi mobil tersebut baru dipinang, tentu aja hal tersebut seperti meningkatkan hormon tertentu dalam tubuh kita, yang mana kita seperti terlalu semangat untuk memodifikasi mobil tersebut. Ada yang memulai dari hal sederhana seperti ganti pentil ban, menempelkan stiker, atau membalikan posisi wiper belakang jadi berdiri. Ya, ini agak aneh sih sebenarnya modifikasi awalnya. Tapi kebanyakan orang yang melakukan hal ini. Selain itu ada juga yang langsung ganti velg, ganti ban, dan lainnya supaya penampilan mobilnya benar-benar bisa berubah. Ya, sebenarnya apapun yang akan kalian lakukan terhadap mobilnya dalam hal modifikasi sebenarnya ya sah-sah aja. Namun walaupun memodifikasi itu sah-sah aja, tapi tetap juga ada batasan yang perlu kalian ketahui. Karena beberapa modifikasi ada yang bisa mengakibatkan mobil kalian malah jadi rusak. Tapi nih, sebelum melakukan modifikasi dan uang kalian habis untuk modifikasi, pastikan kalian selalu spare budget untuk melakukan perawatan mobil kalian. Karena tanpa perawatan mobil, tentu aja mobil kalian akan rusak juga. Minimal ganti oli per 6 bulan sekali atau 5.000 km dan tune up 1 tahun sekali. Dan jika kalian malas ke bengkel untuk mengerjakan hal ini, sebenarnya kalian bisa ngerjainnya sendiri di rumah. Tapi nih, kalau mau ngerjain mobil sendiri di rumah, jangan lupa, yang penting kalian ngerjainnya menggunakan tools dari Haston. Di sini saya mau melakukan ganti oli dan tune up Motuba adik saya, yaitu Grand Livina L11. Pertama-tama mobil akan kita dongkrak, dan pastinya kita dongkrak menggunakan dongkrak 2 ton dari Haston. Bentuknya gagah banget, beda daripada yang lain, jadinya anti melejit. Lalu untuk mengendorkan baut, saya dibantu dengan kunci soket set dari Haston. Setelah bautnya kendor, untuk mempercepat dan memudahkan pelepasan baut, saya dibantu dengan bor cordless dari Haston yang memiliki berbagai macam mata. Kemudian untuk melepas klip besi, saya menggunakan tang jepit dari Haston. Dengan bantuan tools dari Haston, saya membongkar throttle body dan intake manifold nggak sampai 10 menit. Kemudian selain tune up dan ganti oli, saya juga ingin membongkar shock depan karena ingin mengganti karet boot. Di Livina untuk membuka shock kita harus membuka wiper dan cover cowl, dan untuk memudahkan membuka wiper, saya menggunakan tracker dari Haston. Kemudian ketika ketemu baut yang susah dibuka, daripada dipaksa dan selek, kita panaskan dulu bautnya dan pastinya menggunakan torch dari Haston. Dan setelah baut terbuka yang dibantu dengan kunci set Haston, kita juga dibantu dengan palu karet dari Haston untuk mengeluarkan baut. Setelah semua proses selesai dan mau pemasangan, jangan lupa menggunakan kunci torsi dari Haston. Kunci torsi ini cukup presisi dan kunci ini bisa menyuplai kebutuhan dari 13,6 Nm sampai 203,6 Nm. Penyetelannya pun sangat mudah, cuma tinggal diputer-puter doang. Dan yang pasti dengan kunci torsi, semua akan terasa presisi dan seimbang. Jadi nggak ada lagi tuh baut yang kekencengan atau kekendoran ketika dikencengin. Lengkapin kebutuhan otomotif kalian dengan Haston Tools, karena emang selengkap itu. Mau bikin dudukan bracket lampu nih misalnya, bisa menggunakan gerinda duduk dari Haston. Mau bikin lubang di bracket lampunya, ada mata bor pagoda dari Haston yang kalau ngebor plat 3mm udah kayak mentega. Mau ngupas kabel, ada Haston pengupas kabel otomatis, jadi tangan kalian nggak melepuh lagi tuh bakar-bakar kabel dulu. Mau buka baut selek juga ada Haston tap balik. Kemudian mau buka baut ada obeng dari Haston yang kualitasnya nggak main-main. Bahkan sampai mau nyuci mobil ada Haston Jet Steam. Jadi ya, Haston selalu ada untuk kalian. Dan di video ini kita akan membahas 5 modifikasi yang ternyata bisa merusak mesin mobil kalian. Yang pertama ada OCT atau Oil Catch Tank. Jika mobil kalian mengalami oli naik sampai ke throttle body, biasanya solusi yang paling mudah dan murah adalah menggunakan OCT. Karena bagaimanapun OCT memiliki tugas utama, yaitu menyaring uap oli dan kontaminan dari ruang karter sebelum kembali ke intake manifold. Dan klaimnya OCT ini bisa menjaga kebersihan throttle body karena uap oli akan ditampung di tangki. Memang benar, OCT ini bisa sangat membantu apalagi untuk Motuba yang sudah mengalami penguapan oli yang lumayan banyak sehingga throttle body bisa terus bersih. Masalahnya adalah sebenarnya tidak semua menggunakan OCT bisa merusak mobil kalian, apalagi kalau kalian beli yang mahal dan masang di bengkel yang proper. Namun jika kalian ingin berhemat dan menggunakan yang murah dan modelnya seperti ini, disinilah masalahnya. Menggunakan OCT tidak lepas dari resiko, apalagi yang kecil seperti itu. Yang mana biasanya yang kecil seperti itu bisa membuat hawa panas mesin tidak bersirkulasi secara sempurna, yang pada akhirnya kerja radiator akan semakin berat, kipas bekerja terlalu berat dan sering masuk mode high yang pada akhirnya mesin bisa overheat.
Selain itu, jika penguapan mobil kalian parah dan OCT-nya kecil begitu, jika olinya penuh dan kalian tidak menyadari dan tidak segera mengosongkan olinya, oli bisa balik dan terhisap ke intake yang pada akhirnya lagi penumpukan kotoran malah bisa terjadi dan kerusakan mekanis mungkin aja langsung bisa terjadi. Jadi ya, jika kalian ingin menggunakan OCT, ya hindari yang kecil, lebih baik yang bentuknya kotak, karena OCT model ini memiliki desain high flow yang tidak menghambat tekanan. Kemudian yang kedua ada filter udara racing. Mungkin buat kalian yang gila akan performance, kalian akan tergila-gila dengan part yang berbau-bau racing, mulai dari busi sampai filter udara. Busi racing sebenarnya tidak terlalu disarankan untuk digunakan di mobil harian karena ada perbedaan titik panas. Kemudian selain busi racing, biasanya filter racing juga menjadi pilihan kalian untuk memodifikasi performa di mobil kalian. Dan fungsi utama filter racing adalah tentu aja untuk meningkatkan performa dengan cara melancarkan aliran udara, yang pada akhirnya mesin mendapatkan udara yang lebih baik. Apalagi bahan dasar filter racing ini biasanya dari cotton dan stainless steel, yang berarti secara harfiah hambatan udara yang dimiliki filter racing akan sangat sedikit. Dengan menggunakan filter racing, sebenarnya kalian memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, performa nambah sedikit walaupun sedikit banget. Dan yang kedua, filter racing bisa dibersihkan dan digunakan lagi. Sedangkan filter udara original ya harus diganti karena tidak bisa dibersihkan. Masalahnya adalah karena saringannya lebih longgar, yang berarti partikel kecil jadi nggak kesaring lagi, dan partikel kecil tersebut akan masuk ke ruang bakar. Dan dalam jangka panjang, partikel abrasif ini dapat mempercepat kehausan komponen internal mesin seperti dinding silinder atau piston. Selain itu, partikel ini juga bisa mencemari sensor-sensor yang ada di mesin dan salah satunya adalah MUF sensor. Kemudian juga beberapa filter racing malah menghilangkan tenaga bawah karena mesin terlalu kaya dengan udara sehingga tarikan atas aja yang dikejar. Dan untuk perihal ini sebenarnya nggak langsung merusak dalam waktu yang singkat, misalnya 1 atau 2 tahun, melainkan dalam waktu yang cukup lama, tapi tergantung KM juga sih. Dan yang harus dipahami di sini adalah filter udara adalah satu-satunya filter yang menyaring apapun sebelum masuk ke mesin. Jadi ya bijaklah dalam hal pemilihan filter udara. Walaupun sepele, tapi jangan pernah meremehkan filter udara. Kemudian yang ketiga adalah throttle controller. Buat kalian yang merasa mobil kalian performanya biasa aja atau bahkan dirasa kurang, mungkin throttle controller bisa menjadi alternatif yang menarik. Karena dengan throttle controller, alat ini bisa menipu ECU dengan mengirimkan sinyal bukaan gas yang lebih besar dan lebih cepat, yang pada akhirnya respon mesin yang tadinya biasa aja bisa menjadi memukau. Dan yang bikin alat ini menarik lagi adalah respon gasnya bisa diatur sedemikian rupa dan menyesuaikan kebutuhan kalian. Dan sebenarnya penggunaan throttle controller dalam fase ringan ya aman-aman aja. Tapi ketika punya alat ini, masa iya menggunakannya dalam fase yang ringan? Karena biasanya kita tergoda sekali-kali menggunakan mode yang agresif. Dan sayangnya jika terlalu sering menggunakan mode agresif ini malah bisa merusak mobil kalian, yang mana gears throttle body bisa cepat aus. Karena motor elektrik memaksa untuk membuka dan menutup katup jauh lebih cepat dan agresif dari desain aslinya, yang pada akhirnya gear plastik yang ada di TB bisa cepat aus. Kemudian selain itu, throttle controller sangat berbahaya untuk mobil yang bertransmisi CVT. Mobil CVT emang lemot, dan ya udah sebenarnya nikmatin aja kelemotan mobil CVT. Dan jika kalian mau ngakalin performa CVT dengan throttle controller, ya siap-siap aja CVT kalian bisa jebol. Kenapa? Ya karena dengan penggunaan throttle controller, kerja CVT jadi kasar, yang mana seakan-akan kalian langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Intinya throttle controller akan memberikan hentakan kasar terhadap CVT, sedangkan CVT yang nggak bisa dikasarin layaknya perempuan. Penggunaan CVT harus diurut dari awal, nggak bisa main bejek aja kalau mau awet. Jika kalian menggunakan ini, ya siap-siap aja CVT kalian rontok. Dan hal ini sudah pernah kejadian di mobil teman saya, yang mana mobilnya CVT menggunakan throttle controller. Dalam 1 tahun pakai aja, CVT-nya ya udah jebol. Jadi ya, kalau kalian punya mobil CVT, lebih baik hindari throttle controller, karena CVT emang udah lemot. Tapi kalau masih AT, apalagi manual, ya sebenarnya masih oke-oke aja. Dan resikonya ya cuman di gear TB aja. Dan itu pun kalau rusak, cukup murah benerinnya daripada CVT. Iya kan? Kemudian yang keempat adalah pulley racing atau pulley ringan. Ini nih, dalam beberapa tahun terakhir lagi banyak banget yang menyarankan untuk menggunakan pulley racing untuk menambahkan performa. Fungsi utama pulley racing ini tentu aja untuk mendongkrak tenaga bagian bawah mobil, karena dengan bobot pulley yang lebih ringan tentu aja hal itu mungkin bisa dilakukan. Masalahnya adalah fungsi pulley ini sebenarnya sangat berat, yang mana pulley cukup krusial terhadap kinerja mesin, karena perangkat yang terhubung dengan pulley cukup banyak.
Mulai dari krek as, alternator, sampai kompresor AC, intinya yang nyangkut di V-belt semua nyangkut ke puli. Dan rata-rata berat puli di mobil sekitar 2-3 kg, dan rata-rata berat puli racing hanya di 600-800 gram aja. Secara teori, hal ini tentu aja membuat mesin kalian jadi enteng. Masalahnya adalah puli memiliki peran yang sangat penting, dan puli harus seimbang apapun caranya, makanya puli biasanya punya balancer. Dan biasanya balancer ini yang jadi masalah di puli racing. Jika balance-nya tidak seimbang, tentu aja hal ini akan merusak beberapa komponen lainnya. Misalnya seal krek as, kemudian getaran yang berlebihan di area puli, dan yang pasti V-belt jadi sering putus. Belum lagi light puli ini biasanya hanya berfokus pada tarikan bawah aja. Sedangkan di tarikan atas, biasanya setelah turun gas, RPM-nya akan langsung anjlok. Dan biasanya juga setelah penggunaan RPM tinggi, mobil akan mengalami rembes oli. Dan karena saking penasarannya, beberapa tahun lalu saya pernah pakai puli ini di mobil saya. Karena mobil digunakan untuk sehari-hari, sepertinya saya memang kurang cocok dengan puli model ini. Karena itu tadi, RPM-nya suka anjlok kalau dari tinggi. Getaran mesin di beberapa titik ada yang menjadi parah banget. Dengan hal tersebut, nggak sampai 1 bulan, langsung saya copot lagi. Tapi balik lagi, menggunakan puli non-standar memiliki resikonya tersendiri. Dan di beberapa forum pun banyak juga yang menyimpulkan juga puli racing lebih banyak resikonya daripada keuntungannya. Jadi ya bijaklah dalam hal memodifikasi performa. Kemudian yang terakhir tentu aja ada tutup radiator mobil dengan indikator. Ini sih aneh banget ya, kenapa ada orang yang mau beli tutup radiator yang model beginian. Tujuannya sih sebenarnya nggak penting-penting banget, lihat suhu air radiator. Masalahnya adalah kalau mau lihat suhunya ya harus buka kap mesin dulu, nggak bisa dilihat langsung dari dalam kabin mobil. Kalau overheat ya ngapain dilihat lagi, udah pasti overheat, lihat aja dari indikator speedometer. Selain itu resiko penggunaan tutup radiator model begini juga besar. Pakai yang KW aja bahaya, apalagi pakai yang model beginian. Harganya murah lagi. Bentar, tutup radiator mungkin terlihat sederhana dan cuman berfungsi sebagai penutup, tapi jangan pernah remehin fungsi dari tutup radiator. Karena fungsi utama tutup radiator adalah bisa meningkatkan titik didih air. Selain itu bisa menjaga tekanan tetap stabil, lalu mengatur sirkulasi ke tangki cadangan atau reservoir, dan bisa mencegah kebocoran cairan pendinginan alias nyebrang. Makanya sebisa mungkin pakai yang original untuk perihal ini. Karena kalau pakai yang model begitu ya resiko overheat akan terjadi. Kenapa bisa? Tentu aja bisa karena tutup tersebut tidak bisa memberikan tekanan sesuai standar pabrik, dan hal ini bisa kalian lihat dari kualitas sealnya aja. Jika sealnya nggak bagus ya tentu aja daya vakumnya tidak akan maksimal. Dan pada akhirnya lagi sirkulasi pendinginan mesin akan tidak maksimal lagi. Iya kan? Jadi ya lebih baik hindari tutup radiator model beginian. Keren enggak, bikin overheat mobil iya. Itulah 5 modifikasi mobil yang bisa merusak mobil kalian. Mungkin dari kalian ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Ya semua ini adalah hal yang wajar dan bisa dilihat dari perspektif masing-masing. Tapi semua hal ini kami dapatkan dari pengalaman pribadi, artikel, dan beberapa pengalaman bengkel terpercaya. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.